Halo travelers, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari WIA.id atau Wear in Asia. Di kesempatan kali ini gue bakal bikin cepet aja. Sebenarnya bukan produk review mendalam, tapi jadi ceritanya gue lagi bosan banget kerja di kantor dan kerja di rumah. Jadi gue pengen ngikutin tren yang namanya digital nomad. Kalau yang belum tahu, nah digital nomad itu apa? Sebenarnya jadi kayak intinya lu tetap produktif, tetap mengerjakan sesuatu, kerjaan-kerjaan kantor lu atau kerjaan apapun lah ya yang menjadi kewajiban lu, tapi sembari jalan-jalan. Nah, gue mau kasih lihat di kesempatan kali ini kayak barang apa aja sih yang gue bawa biar gue bisa tetap produktif kerjaan-kerjaan kantor dan tetap bisa bikin konten-konten. Jadi di tangan gue ini udah ada Peak Design Everyday Carry 20 liter yang version kedua. Nah, gue mau kasih lihat aja bisa bawa apa aja sih dengan tas seperti ini. Sebelum lanjut, kayak biasa jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya karena setiap hari Rabu dan Jumat kita bakal ngerilis video-video yang seperti ini kayak nge-review barang travel equipment, keperluan untuk kayak konten-konten creating, dan segala device atau gadget untuk mendukung kegiatan active lifestyle lu. Nah, ini dia barang-barang yang gue bakal bawa buat jadi anak digital nomad gitu, jadi sembari kerja, sembari jalan-jalan, sembari main. Jadi langsung aja. Pertama gue bawa stick PS, ini stick PS 4. Gue lagi main Remnant of the Ashes. Jadi kayak ya iseng-iseng lah buat main sembari jalan. Dan gue juga bawa Osmo Pocket. Kadang kan kalau misalnya lu jalan-jalan, lu cuman pengen kayak bikin konten yang simple, males ya kalau mesti keluarin DSLR atau nggak mirrorless lu. Jadi pakai Osmo Pocket. Ini Osmo Pocket yang pertama by the way, bukan yang kedua. Karena kita sering bikin kayak konten-konten drone, ya kalau misalnya sembari lagi walaupun jalan-jalan, gue kadang suka kepikiran, keren juga ya kalau ambil ini dari udara. Jadi kayak ya buat jaga-jaga aja, walaupun belum tentu dipakai selalu. Gue bawa Mavic Air 2, ini Mavic Air 2. Dan gue juga bawa laptop tentunya, ya karena kan ini namanya juga digital nomad, nggak cuma jalan-jalan tapi kerja juga. Menurut gue ini cukup asik, karena kalau gue dulu pakai MacBook gue nggak bisa buat main, sekarang bisa pakai laptop gaming lumayan bisa buat main. Ini layarnya juga lebih gede, dulu gue pakai MacBook itu 13 inch, sekarang 15,6 inch gitu. Dan tentunya pasti ya ada adaptor laptop, ada adaptor drone Mavic Air 2, terus ya ada Moleskine buat gua catat-catat buat sembari jalan. Dan ya gue pakai mouse ya, kadang kalau misalnya kerja kan capek tuh pakai trackpad terus, atau enggak kalau main game FPS juga enakan pakai mouse ya, walaupun mouse gua ini juga gua nggak beli. Terus nah di sini gua ada tech pouch basically tuh isinya kayak kabel-kabel, terus power bank, dan kayak apapun lah yang perintilan SD card gue taruh di sini karena gue bisa stres sendiri kalau misalnya itu ada berantakan di mana-mana. Ini dari Digital Nomad. Dan beberapa baju ganti. Ya kalau cowok kan nggak perlu banyak-banyak ya. Gue juga bawa mirrorless Fujifilm X-T2, jadi kadang kan siapa tahu lu lagi pengen serius banget dapetin suatu momen, ya lu pakai mirrorless lah. Kalau tanya kameranya di mana, ini karena kameranya cuma satu, jadi ya ini lagi dipakai. Jadi gua walaupun laptopnya 15,6, gue bisa tetap masukin ke si Peak Design Everyday Carry 20L ini, walaupun secara tertulis ini cuman buat laptop 15 inch, tapi kekurangannya itu dia ngepas. Jadi lu mesti hati-hati pas zip up penutupnya ini, karena ngepas banget, takutnya kalau kekencengan bikin laptop lu ujung-ujungnya agak codet gitu loh. Oke, gue selalu punya masalah dengan packing karena gue nggak jago packing, tapi karena di sini ada kayak separatornya antara atas dan bawah dan kiri dan kanan, kita langsung masuk. Gue masukin adaptor laptop dan gue ya masukin remote Mavic Air 2 di bagian bawah. Dan kadang kalau misalnya gue bawa drone, gue paling takut kalau misalnya taruh di tas, karena gue takut kayak ke tekan-tekan akhirnya baling-balingnya rusak lah atau sesuatu terjadi lah gitu. Tapi kalau misal gue bawa tas hard case pun untuk drone juga gue ngerasanya kayak riuh aja gitu. Tas gede-gede cuman buat drone. Nah jadi kayak di sini gue taruh di tengah karena ada separatornya, jadi nyantai. Dan ini mouse gua, mouse-nya tinggal ditaruh di samping dari drone. Tapi karena ini ada sistem namanya flex fold, jadi gue tinggal melipat bagian
yang tadi gue taruh deket drone. Seperti ini. Dan casannya gue bisa taruh di samping. Ini enaknya bawa drone kecil ya, semuanya bisa disisip-sisipin. Karena gue juga bukan tipikal orang yang jago packing, tapi ya semuanya bisa dibawa gitu. Mungkin kalau misalnya lu lebih jago packing, bisa lebih masukin banyak barang dibanding gue. Tapi ya gue yakin kalau cowok lebih banyak yang nggak bisa packing kayak gue sih. Dan ini untuk Osmo Pocketnya, gue taruh sengaja di sini, easy to access. Karena kalau misalnya ada momen atau apa yang gue pengen langsung rekam, nggak mau keluarin kamera, tinggal buka aja, kayak buka, masukin sini. Jadi gampang ngambilnya. Nah, waktunya masukin baju sama celana ganti. Nah, ini enaknya bisa di fold seperti ini. Gue bakal masukin celana agak tebel. Gue taruh aja deket drone. Biar ngebantu juga, biar drone-nya kan nggak kepentok-pentok. Terus gue masukin di bagian paling atas. Gue sengaja bikin kompartemennya paling lowong. Ini karena gue bisa atur-atur sendiri karena ada velcro-nya. Gue masukin. Gue masukin moleskin dulu. Dan buat gue kabel casan itu barang-barang yang sering gue pakai, jadi gue pengen taruh di tempat yang gampang gue akses, jadi gue taruh paling atas. Nah, gue mau kasih lihat naruhnya itu bisa dari bagian atas juga, nggak cuma dari samping. Tinggal ditarik, buka. Ini dia semuanya casan, kabel, tinggal gue masukin di bagian paling atas. Jadi yang paling lu sering akses, yang paling lu sering pakai, lu taruh paling atas. Oke, kita langsung ngomongin bagian-bagian apa dari Peak Design Everyday version 2 ukuran 20 liter ini yang paling kepake selama gue mencoba gaya hidup seorang digital nomad seminggu yang lalu ya. Nah, bagian pertama yang menurut gue paling kepake yaitu side access dari tas ini. Ini merupakan fitur yang bantu banget dan bikin perjalanan gue worry free dari ketakutan drone gue kegencet walau ditaruh di bagian bawah. Cuma, lu juga mesti pinter dalam hal menata partisi-partisinya atau si flex fold-nya. Dan pada bagian laptop compartment, gue merasa ini safe banget. Tapi lo harus hati-hati pada bagian resletingnya. Kalau ukuran laptop lo melebihi 15 inch, karena takutnya lecet apabila tidak hati-hati pada saat men-zip up resletingnya. Dan pada bagian zipper juga ada yang namanya pull tab. Nah, pull tabnya ini tidak hanya untuk memudahkan pada saat ingin tarik si zipper, tapi juga bisa dikaitkan pada loop bagian ujung dari tas sehingga meningkatkan tingkatan safety dari penggunaan tas saat berjalan-jalan. Nah, menurut gua salah satu primary selling point kalau misalnya lu mau mempertimbangkan beli tas si Peak Design ini yaitu si flex fold atau enggak separatornya, karena ini bisa disesuaikan dengan barang bawaan lu. Bisa ya seperti namanya gamblangkan fold itu lipat, jadi bisa dilipat-lipat menyesuaikan dengan barang bawaan lu. Misalnya di tengahnya ada barang A, di samping kanan ini ada barang B, barang C, jadi tinggal disesuaikan. Selain tas ransel Peak Design, saat gue mencoba gaya hidup seorang digital nomad, gue juga mencoba sebuah tech pouch yang namanya juga digital nomad. Di situ gue masukin kabel-kabel, power bank, dan lumayan membantu gue untuk mengorganisir barang-barang bawaan gue, terutama kabel dan gadget. Nah, di bagian kesimpulan kita ngomongin dulu harganya, yaitu 5.580.000 gitu. Nah, menurut lu gimana tuh dengan harga demikian? Tolong tulis di kolom komen ya. Nah, gue lanjutin ya. Kalau misalnya tas ini menurut gua didedikasikan untuk target marketnya buat mereka yang pekerjaannya seorang content creator, fotografer, videografer, pas mereka mau pergi, menurut gua ini ngebantu banget, apalagi dengan si fitur si flex fold-nya. Tapi kalau misalnya lu seorang regular traveler, menurut gua lu perlu tas yang lebih besar, karena ini paling durasinya kalau dibawa untuk traveling ya paling cuma 2 hari lah, mengingat lu mesti bawa baju, bawa kamera dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lain terkait detail dari tas-tas Peak Design, jangan lupa untuk tulis di kolom komen ya. Thank you travelers.
atas perhatiannya di video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol loncengnya untuk mendukung kami agar semangat terus membuat konten-konten selanjutnya. Dan kalau misalnya ada request produk-produk apa yang ingin di-review di video-video selanjutnya, jangan lupa DM aja ke Instagram @werinationofficial atau enggak di kolom komen dari video ini. Dan kalau misalnya ingin mendukung kami juga dengan membeli produk-produknya, semua linknya ada di bagian deskripsi. Oke, thank you.